Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 9 halaman 86. Jadi kami ulangi pembacaan yang tadi malam gagal. Untuk itu kami ulangi lagi pada pagi hari ini pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 86. Saya ulangi dari wa yustahabbu liqasidi ziyarah ayyukatsiru fi tariqihi minas salati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyazida min dhalika idza ra'a haramal madinah wa asjaraha wa ayyagtasila inda wusulil madinah wa qabla dukhuliha fa illam yatamakkan fa ba'da dukhuliha wa qabla dukhulil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lanten sunnataken li qasidi ziyarati katuwe wong kang nejo ziarah nabi opo ten sunnataken opo ayu kasira yen to ngakehaken sapa qasidi ziarah fi tariqihi ing dalem dalani qasidi ziarah iksar taksir minas sholati saking muca sholawat wassalam milan muca salam alaihi ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyazida lan yento nambahi sapa qasidi ziyarah nambahi min dalika saking mengkono shalah wassalam idza ro'a ari kalani ningali sapa qasidi ziyarah idza ro'a ari kalani ningali sapa qasidi ziyarah haramal madinati ing tanah harami Madinah wa asjaraha lan ing pira-pira wit-witani Madinah wa ayyang tasilalan yen ta'atus sapa qasidi ziyarah inda wusulil madinati ing dalem nalika tumeka Madinah wa qabla dukhuliha lan ing dalem sadurunge mlebu Madinah fa illam yatamakkan moko lamun ora kongangsa apa husluh fa ba'da dukhuliha moko ing dalem sause mlebu Madinah wa qabla dukhulil masjid lan ing dalem sadurunge mlebu masjid Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu liqasidi ziyarah ayyukatsiru fi tariqihi minas salati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyazida min dhalika idza ra'a haramal madinah wa asjaraha. Jadi bagi orang yang ingin ziarah kepada Rasulullah, berarti untuk pergi ke makom Rasulullah sallallahu alaihi, untuk ziarah kepada Rasulullah berarti ada di kota Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah supaya memperbanyak baca sholawat dan salam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nanti seumpama kita mau melakukan umroh pergi ke Madinah atau ke Mekah dulu kemudian ke Madinah, jadi kalau ke Mekah dulu ke Madinah berarti dari Mekah ke Madinah perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita dari sini langsung mau menuju Madinah perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Dan nanti ketika sudah melihat tanah haram, bukan tanah halalnya Madinah, tanah haramnya kota Madinah, supaya bacaan sholawatnya ditambah lagi. Seandainya kita itu dari perjalanan sampai kota Madinah
kita baca 1000. Berarti setelah kita itu melihat tanah haram Madinah, bacalah 2 kali lipat, bisa 1500, 2000. Dan ketika kita melihat pohonan kota Madinah, sekarang sudah hampir nyampe di kota Madinah, kita sudah melihat pohon-pohonan yang tumbuh-tumbuhan yang ada di kota Madinah, perbanyak baca sholawat, tambahkan bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyagtasila inda wusulil Madinah wa qabla dukhuliha fa illam yatamakkan fa ba'da dukhuliha wa qabla dukhulil masjid. Dan disunnatkan bagi orang yang ziarah tersebut supaya setelah sampai di kota Madinah, sebelum masuk kota Madinah sunat mandi dulu. Tapi kalau memang tidak bisa, nah karena apa? Karena kita naik kendaraan, nggak bisa. Kalau tidak bisa, maka tetap disunatkan untuk mandinya setelah masuk kota Mekah. Yang penting belum masuk ke masjid. Berarti dari sini seumat langsung kita itu ke maktab, mandi di maktab. Setelah itu masuk, barulah pergi ke Masjid Madinah. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, maka seumpama sekarang ketika sampai tidak bisa, kemudian seketika sampai di kota Madinah, masuk kota Madinah nggak bisa mandi. Kenapa? Karena memang rombongan langsung pergi ke masjid. Tapi rata-rata biasanya kalau mau ke Madinah mestinya ke maktab dulu, baru ke masjid. Kenapa lah? Bagaimana mau ke masjid dulu belum ke maktab? Barang yang mau dibawa kemana? Nah, mestinya ke maktab dulu lah, mandilah nanti di maktab sebelum pergi ke Masjid Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyal bisalan yen to nganggo sapa qasidi ziarah, nganggo anggafasiya bihi ing luwe bersih pira-pira dodoti qasidi ziarah wa yatatayyabalan yen to nganggo wewangin sapa qasidi ziarah, lan yen to nganggo wewangin sapa qasidi ziarah. Wasiyabu utawi piro-piro dodot albidu kang putih-putih opo siap iku afdalu luwe utamu opo asyabul bidu min ghairi hati nimbang sangking liyani siyabu bidu min ghairi hati nimbang sangking liyani asyabul bidu. Wa ayyadkhulalan yento mlebu sapa qasidi ziyarah, lan yento melebu sapa qasidi ziarah al masjida ing masjid masuklah dari mimbabi Jibrila saking lawangi Jibril pintu Jibril. Fa'idha dakhalahu muka arikalani melebu sapa qasidi ziarah ing masjid, qasada hale nejo sapa qasidi ziarah nejo ar-raudhata ing taman asyarifata kang mulya apa raudhah. Wahia utawi raudhah iku barang bainal qabri kang tetep ing dalem antarane kuburan wal mimbari lan mimbar. Wasallalan salata sapa qasidi ziarah tahiyatal masjid ing salat tahiyatal masjid fiha ing dalem raudhah wa al afdalu utawi kang luweh utama iku ayu sholia yento salat sapa qasidi ziyarah salat fi musallahu ing dalem nggon salate nabi fa illam yatayassar mukalamun ora gampang mukalamun ora dadi gampang sapa qasidu ziyarah fabi kurbihi muka kelawan pareke musallahu min jiha faida
min jihatil mimbari saking arah-arai mimbar asyarifi kang mulya apa mimbar faidha faragha muka ari kalane rampung sapa qasidi ziarah minas sholati saking sholat hamidah muka mujiya sapa qasidi ziarah Allah ta'ala ing Allah ta'ala wa sa'alahu lan nyuwun sapa qasidu ziarah ing Allah nyuwun ayam fa'ahu ing yen to paring manfaat sapa Allah ing qasidi ziarah bihadza ziyarati kelawan ikilah ziyarah wa yataqabbalaha lan nrimo sapa Allah ing ziyarah minhu saking qasidi ziyarah wada'aha lan doa sapa qasidi ziyarah bima kelawan barang silaima ahabba kang demenaken apa mali nafsihi maring awak dhewe ni qasidi ziyarah maring awak dhewe ni qasidi ziyarah waliman lan maring wong silaiman yuhibbu kang demen sapa man ing kang demen sapa qasidi ziarah ing man yuhibbu kang demen sapa qasidi ziarah ing man walil muslimina lan maring pira-pira wong Islam sumaya tawajjahu mukonu limadep sapa qasidi ziarah madep ilal muwajahati maring ngarep li ziyarati maring ziarah fayakifu muka ngadeg sapa qasidi ziarah madhep kibalatal wajhi ing ngarepe paraupani nabi asyarifi kang mulya apa wajhi bismillahirrahmanirrahim wa idza dakhala wa ayyadkhulal masjida min babi Jibril fa'idha dakhalahu qasadar rawdah asy-syarifah wa hiya ma bainal qabri wal mimbar wa shalla tahiyatal masjid fiha. Jadi ketika kita itu masuk ke dalam masjid, berarti ketika mau masuk ke dalam masjid wa ayyajlis wa ayyadkhulah. Ini berarti ketika kita itu mau masuk ke dalam masjid Madinah, masuklah dari pintu Jibril. Nah, nanti setelah kita masuk ke pintu Jibril, maka kita itu langsung menuju kepada Raudhah. Raudhah itu mana? Raudhah ma bainal qabri wal mimbar. Raudhah itu tempat di antara makomnya Rasulullah atau pesariannya Rasulullah dan mimbar. Setelah itu sholatlah, supaya sholat tahiyatul masjid ada di dalam Raudhah. Tapi wal afdalu ayyusalliya fi musallahu. Lebih utamanya sholat tahiyatul masjid itu ada di tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala as-Subki yaj'alu amudal mimbar khidaan mangkibihi maqifan. Berarti pamusalahu yaj'alun tati'akan sholat masuk. Di musola berarti ada di bawah cagak tiangnya mimbar. Ini nanti tiangnya mimbar itu berarti kita itu ada di pundaknya. Berarti pundaknya itu ada di apa ya? Ada di cagaknya mimbar. Pundak yang sebelah kanan gitu. Kemudian setelah itu wayastaqbilu as-sariyata allati ila janibiha. Menghadap ke tembok yang menuju ke seperti mana nih?
kurang paham lagi di sini. Jadi yang lebih utama sholat tahiyatul masjid adalah ada di tempat sholatnya Rasulullah. Jadi antara sholat sunnah tahiyatul masjid di Raudhah dengan di tempat sholatnya Rasulullah, lebih baik bersolat tahiyatul masjid ada di tempat di mana Rasulullah melakukan sholat. Fa illam yatayassar fa bi qurbihi min jihadil mimbar asy-syarif. Fa idza faragha minas shalah famidallahu ta'ala wa sa'alahu wa ayyam fa'ahu bi hadhihi ziyarah wa yataqabbalahu minhu wa da'a bima ahabba li nafsi wa liman yuhibbu wa lil muslimin. Bila mana mau sholat di tempat Rasulullah sholat, berarti supaya sholatlah ada di dekat tempat Rasulullah. Mana? Berarti menuju ke mimbar. Kalau makomnya Raudhah itu adalah antara kuburan pesarian Rasulullah dengan mimbar. Itu Raudhah. Tempat sholatnya nih gila, nanti yang lebih utama adalah sholat di tempatnya Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa gimana? Berarti ada di dekat tempatnya Rasulullah. Dari mana? Dari arah-arah mimbar. Nah nanti kalau sudah selesai melakukan sholat, supaya memuji kepada Allah, memohon kepada Allah suatu perkara yang bisa bermanfaat. Jadi memohon kepada Allah dengan lantaran ziarah, kita itu bisa mendapat manfaatnya. Allah menerima ziarahnya. Setelah itu doa, wada'a bima ahabba li nafsi wa liman yuhibbu wa lil muslimin. Berdoalah dengan doa yang kita senangi, yang disenangi oleh orang yang kamu senangi, dan dari yang disenangi oleh orang-orang Islam. Dan doanya di sana. Setelah itu wada'a waliman lan maring summa yatawajjahu moko nuli madhep sapa qasidi ziarah, moko nuli madhep sapa qasidi ziarah madhep ilal muwajahati maring ngarep li ziarati maring ziarah. Fayakifu moko ngadeg sapa qasidu ziarah kubalatal wajhi ing ngarepe peraupane Nabi, ing ngarepe peraupane Nabi asyarifi kang mulya apa wajhi, asyarifi kang mulya apa wajhi. Walidzalika lan iku kaduwe mengkunu wajhi syarif alamatu ma'rufatin utawi tetenger kang den weruhi, alamatu ma'rufatin utawi tetenger kang den weruhi, gunaka ing kono panggonan. Fayastadbiru moko mungkur sapa qasidu ziarah, mungkur al kiblata ing kiblat, al kiblata ing kiblat. Wa yastaqbilu lan madhep sapa qasidu ziarah madhep al wajha ing wajah, al-wajha ing wajah asyarifah kang mulya apa wajah, bi khusyu'in madhep bi khusyu'in kelawan khusyuk, wa khudu'in lan dp wa adabin lan tatakromu, wa adabin lan tatakromu farighul qalbi hale kang ngosongaken atine, hale wong kang ngosongaken atine, ngosongaken ati min ala ikid dunya saking pira-pira hubungane dunyo, saking pira-pira hubungane dunyo. Nawiron hale ningali ila asfali maring luwe asore barang, ila asfali maring luwe ngisore barang silai mayastaqbiluhu kang madhep
kang madhep sapa qasidu ziarah ing ma wa yusallimu lan ulu salam sapa qasidi ziarah wa yusallimu lan ulu salam sapa qasidi ziarah ala afdhalil khalqi ing atase luwe utamane makhluk sallallahu alaihi wasallam. Uluk salam bisautin kelawan suara sifati saut yasma'uhu kang krumu ing saut sapa almulasiku wong kang tetemu lahu maring zairuz qasidi ziyarah min ghairi taswisin saking tanpa blawur wa aqalluhu utawi luwe kiti salam wa aqalluhu utawi luwe kiti salam wa qalluhu utawi luwe kiti salam iku assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafat assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yatawajjahu ilal muwajahati liziyarati fayaqifu qibalatal wajh asy-syarif. Kemudian setelah selesai doa supaya menuju depan lagi menghadap ke depan untuk ziarah. Setelah itu berhenti berdiri ada di depan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah seperti itu walidani kalan krono mengkulan iku kadue mengkono wajah asyarifah alamatu ma'rufatin utai tenger kang den weruhi gunaka ing dalem kono panggonan. Jadi wajah Rasul itu berarti ada tanda-tanda diketahui di gimana gini. Berarti menghadap wajahnya Rasulullah nanti ada tanda-tanda yang bisa diketahui. Gimana nih? Wayastaqbil, kemudian setelah itu wayastaqbilu bihusuin, menghadaplah pada wajah Rasul dengan khusyuk dan tawadhu peserta pakai adabiyah. Kosongkan hati dari urusan dunia. Lihatlah nadhiran ila asfalima yastaqbiluhu wa yusallimu ala afdhal khalqi bisautin yasma'uhu al-mulasiqu lahu min ghairi taswikin. Jadi setelah itu kita menghadap Rasulullah itu pakailah doa, pakailah adabiyah, khusyuk tenang, tawadhu, sopan santun,
kosongkan hati dari segala urusan dunia. Jadi berdoa di sana, jadi kita itu di sana ketika menghadap benar-benar kosong dari urusan dunia. Jadi berusaha, memang sulit, ya sulit, tapi kita cuma berusaha semampu mungkin. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, orang kan tidak sama, apalagi seperti saya, sulit nih. Jadi menghadap dengan khusyuk. Nah, kadang-kadang kita kalau pergi di raudhah nanti teriak-teriak jenis doa yang keras, itu tidak perlu, harus tenang. Ya memang sulit ya. Kalau pada waktu saya itu kan memang kalau ke raudhah itu rebutan. Jadi untuk dengan perasaan tenang itu melihat dari kelompok masing-masing, dari travel masing-masing. Jadi ada yang nanti bisa tenang. Kenapa? Karena dari kelompok mereka itu saling membantu. Jadi mengambil satu orang atau berapa untuk melakukan sholat dengan tenang, yang lain mengelilingi, itu bisa tenang lah. Kalau saling dorong mendorong, sulit untuk tenang, apalagi mau tawadhu pakai adabnya sulit. Jadi usahakan di raudhah itu kita itu mengosongkan hati, pikiran, lakukan dengan adabiyah. Pakai adabiyah. Nah, kalau pada waktu saya itu ada sorong-sorongan, jadi saling dorong. Akhirnya untuk tenang ya sulit. Untuk tenang ibadah sulit karena didorong. Mau saya gini didorong, kena dorong lah nih. Tapi kalau insya Allah kalau kita mohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar supaya di raudhah kita itu bisa khusyuk, bisa tenang, bisa mengosongkan pikiran dari urusan dunia. Kemudian setelah itu gimana? Nadhiran ila asfalima yastaqbiluhu. Jadi kita itu melihat ke bawah. Jadi kita itu melihat ke bawah, menghadap ke bawah. Nanti setelah itu kita itu uluk salam kepada Rasulullah dengan suara yang didengar. Jangan teriak. Min dira'in min tasbisin, mana lagi? Jadi biwasrid di sini artinya gimana? Jadi suaranya jangan kasar-kasar, keras-keras, jangan. Agak dipelankan, kemudian seluruh anggota tubuh ditenangkan, hati hadir. Makanya tadi kosongkan hati. Mengosongkan hati dari urusan dunia lagi sulit. Ya usaha, yang penting kita usaha. Lalu lebih sedikitnya salam kepada Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaika wasallam. Ini salamnya. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaika wasallam. Waman utawi soponi wong, waman bismillahirrahmanirrahim, waman utawi soponi wong iku sa'ah ngarepaken sapa man, iku sa'ah ngarepaken sapa man. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami mohon doa agar kami bisa kembali istiqomah waktunya tepat jam. Karena kami sebenarnya sudah berusaha malam tepat waktu, tapi tetap belum bisa. Kadangkala rasa kantuk nggak bisa ditahan, sampai 2 kali coba ngulangi, istirahat sebentar, mengulangi nggak bisa. Untuk itu kami benar-benar mohon doa dari para pemirsa agar kami bisa membacakan kitab sesuai dengan waktu, istiqomah waktunya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.